Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didikku sekalian untuk kelas 10. Di dalam pembelajaran agama Islam, kita akan mulai dengan pembelajaran yang bersifat video untuk kalian pelajari. Karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 hingga pemerintah melarang kita untuk saling bertatap muka, maka hari ini di dalam materi yang pertama kita melalui video saja. Pembahasan kita pada materi yang pertama ini adalah aku selalu dekat dengan Allah SWT. Aku selalu dekat dengan Allah ini, saya mengharapkan Anda siswa-siswa bisa memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Sebelum kita masuk kepada nama-nama Al-Asmaul Husna tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Al-Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT sebagai bukti keagungannya. Kata Al-Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran surat Taha ayat ke-8, Quran yang surat ke-20 ayat 8, yang artinya Allah SWT tidak ada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, dalil tentang Al-Asmaul Husna ini berdasarkan firman Allah SWT Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180, yang artinya, dan Allah SWT memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 180 ini, Allah berfirman bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Maka kita jika bermohon kepadanya harus ada baiknya kita menyebut nama-nama yang indah tersebut. Misalnya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Baru masuk kepada inti doa, lalu kemudian salawat, lalu kemudian diaminkan doa tersebut. Insya Allah doa yang kita munajatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hindari dalam penyimpangan nama-nama yang baik itu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Al-Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Kita lihat selain ayat Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang Asmaul Husna tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, berdasarkan hadis tersebut, menghafalkan Al-Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya itu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, apakah hanya dengan menghafalnya seorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentunya saja tidak, karena menghafalkan Al-Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, walaupun menjaganya dengan menghindari maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna Al-Asmaul Husna. Di antaranya yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama adalah Al-Karim.
Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Nah, hal tersebut berdasarkan Quran surat Al-Infitar ayat 6 yang berbunyi, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah?" Nah, Al-Karim ini dimaknai maha pemberi karena Allah SWT senantiasa memberikan, tidak pernah berhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawan Allah SWT jika miskin dalam harta, karena kedermawannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena telah memiliki sifat dermawan, karena Allah SWT tidak menyukai kesombongan. Demikian bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah SWT, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Jadi bayangkan sifat dermawannya Allah ini, dia dalam satu-satunya adalah dia memberikan udara yang kita hirup setiap hari. Bayangkan apabila kita mengalami kesehatan yang buruk, kalau kita masuk ke rumah sakit lalu kemudian kita diberikan udara, oksigen, maka berapa duit yang harus kita keluarkan. Tetapi dalam nikmat kesehatan ini kita diberikan kesehatan yang begitu baik, lalu kemudian kita bisa menghirup udara yang begitu sehat ini. Itu adalah pemberian dari Allah SWT secara gratis. Kemudian Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah SWT memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan ibadahnya. Menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian memberi santunan kepada anak yatim dan kaum duafa sebagai perilaku mencontoh Al-Karim Allah SWT. Kemudian hamba itu mau bertobat kepada Allah SWT. Bagi hamba yang berdosa, Allah SWT adalah yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampun seberapapun besar dosa hambanya, selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Jadi walaupun kita berdosa lalu kemudian kita bertobat dengan sungguh-sungguh yang disebut dengan taubatan nasuha, maka Allah pun dengan maha pemurahnya itu, maha pengampunnya itu, memberikan ampunan kepada kita, asalkan taubat kita itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, yang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sampai akhir hayat. Kemudian sifat Allah yang berikutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah SWT ketenangan hati dan aman. Nah, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini pun penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah SWT, maka memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Jadi ketika Allah memberikan rasa tenang kepada kita, maka segala persoalan yang kita hadapi itu akan merasa aman dan tenang. Itu semua tidak terlepas daripada kemaha amannya atau maha al-mu'minnya Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah SWT dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan rasa aman atau keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa, karena Dialah yang maha memberikan keamanan, Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan, dan ada bala bantuan. Nah, berzikir dengan nama Allah SWT ini, atau berzikir dengan nama Allah SWT yaitu Al-Mu'min ini, di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain, sebagai perilaku mencontoh Al-Mu'min keimanan kita, maka keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah SWT. Nah, sebagai Al-Mu'min, yaitu Tuhan yang maha pemberi rasa aman, juga terkandung pengertian bahwa sebagai hamba yang beriman, seorang mukmin dituntut mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya. Jadi bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kemudian berikutnya adalah Al-Wakil. Nah, kata Al-Wakil ini mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Kita lihat pada Quran surat Az-Zumar ayat 62, yang artinya Allah SWT pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah, dengan demikian orang mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah SWT yang maha kuasa, maha pengasih, adalah sesatunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian menyerahkan segala urusannya. Nah, berdoa sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan karunia-Nya. Jadi berdoa sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan karunia-Nya. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan sikap tawakal. Nah, tawakal bukan berarti mengabaikan sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap malas. Jadi sebelum kita berdoa, kita berusaha dulu. Berusaha sambil berdoa. Setelah berusaha sudah, berdoa sudah, maka terakhirnya adalah kita bertawakal. Bertawakal adalah menyerahkan sepenuhnya ketentuan hasil akhirnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan baik buruk usaha kita. Bukan berarti sesuatu yang kita dapat lalu kemudian berleha-leha, ini takdir, nanti Allah yang menentukan, lalu kita malas dalam melakukan sesuatu. Nah, ketakwaan itu dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah umatmu dan bertawakallah, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah SWT. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongannya Allah SWT
Allah SWT berfirman yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Ya, mungkin itu saja materi kita yang pertama. Nanti minggu berikutnya baru kita akan membahas tentang Al-Matin, kemudian Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Jadi sampai di situ dulu materi kita yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan masuk dengan soal untuk kalian selesaikan. Nanti saya akan kirim di WA, lalu kalian selesaikan soal. Siapa yang mengumpulkan soal latihan tersebut, maka dia absen kehadirannya itu ada. Tapi kalau yang tidak mengumpulkan soal latihan tersebut, maka otomatis dia tidak mengikuti materi yang saya bawakan sekarang ini. Nah, mungkin itu saja perjumpaan kita untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.